Apakah Anda pernah mendengar kabar bahwa hanya dengan mengoleskan sedikit minyak kayu putih pada bagian tubuh yang sangat sensitif, seorang pria bisa bertahan lebih lama dan menjadi lebih kuat di ranjang? Banyak orang penasaran mencoba, tetapi sayangnya tidak sedikit yang akhirnya harus berobat karena rasa panas, perih, bahkan sulit buang air kecil setelahnya. Bagi banyak pria berusia di atas 50 tahun, masalah kesehatan seksual sering dianggap wajar karena faktor usia. Namun kenyataannya, bukan sekadar faktor usia yang membuat tubuh melemah. Banyak kebiasaan salah, termasuk mengikuti tren viral di media sosial, justru memperburuk keadaan. Beberapa pria melaporkan rasa sakit berkepanjangan, peradangan, hingga kehilangan kepercayaan diri dengan pasangan. Menurut survei di Jakarta, lebih dari 40% pria paruh baya pernah mendengar atau bahkan mencoba saran ini, dan sebagian besar mengalami akibat yang merugikan. Hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan dari Dr. Bima Nugraha, seorang dokter asal Indonesia yang sudah lebih dari 40 tahun berkarya di Amerika Serikat sebagai pakar gizi dan kesehatan pria lanjut usia. Beliau akan mengungkap fakta ilmiah tentang minyak kayu putih, risiko medis yang tersembunyi, sekaligus 5 cara aman dan efektif untuk menjaga vitalitas pria setelah usia 50 tahun. Semua penjelasan ini berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan sekadar mitos. Sebelum kita mulai, silakan tulis di kolom komentar kota mana Anda sedang menonton video ini. Ketik angka 1 jika Anda pernah mendengar atau mencoba cara ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan informasi penting dari kanal Vitalitas Abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi bagi banyak orang, termasuk mereka yang sudah berusia lanjut. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar benar adanya. Salah satu contoh paling nyata adalah tren penggunaan minyak kayu putih pada organ intim pria. Banyak video pendek diunggah di platform populer, menampilkan klaim bahwa cara ini bisa membuat hubungan suami istri lebih lama atau memberikan sensasi berbeda. Fenomena ini semakin meluas karena algoritma media sosial sering menampilkan ulang konten yang banyak ditonton. Akibatnya, orang yang awalnya tidak tahu pun akhirnya terpapar berulang kali. Bagi sebagian pria, terutama yang berusia di atas 50 tahun, rasa penasaran muncul karena mereka mulai merasakan perubahan pada tubuh, seperti stamina yang berkurang atau rasa percaya diri yang menurun. Dengan harapan menemukan solusi cepat, mereka mudah tergoda mencoba sesuatu yang sedang viral. Namun, tren ini sebetulnya mencerminkan masalah yang lebih dalam. Banyak pria lanjut usia merasa kesulitan mencari informasi medis yang jelas dan dapat dipercaya mengenai kesehatan seksual. Di sisi lain, rasa sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter membuat mereka lebih memilih mencari jawaban di dunia maya. Media sosial lalu menjadi jalan pintas, meskipun penuh risiko. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lanjut usia dari berbagai negara, saya melihat pola yang sama. Semakin sering sebuah mitos diulang, semakin besar kemungkinan orang mempercayainya. Inilah sebabnya tren berbahaya seperti penggunaan minyak kayu putih pada area sensitif bisa dengan cepat menyebar, meski tanpa dasar ilmiah yang kuat. Untuk memahami mengapa minyak kayu putih berbahaya bila digunakan pada organ intim, kita perlu melihat cara kerja minyak ini pada tubuh. Minyak kayu putih mengandung senyawa aktif bernama cineol, juga dikenal sebagai eukaliptol. Zat ini memberi efek hangat pada kulit karena mampu melebarkan pembuluh darah kecil di permukaan. Bagi banyak orang, sensasi ini terasa nyaman ketika dioleskan pada bagian tubuh seperti punggung atau perut yang memiliki kulit lebih tebal. Namun, kondisi akan berbeda bila minyak ini mengenai area dengan kulit yang sangat tipis, misalnya pada penis.
Bayangkan perbandingan sederhana. Kulit punggung seperti kain tebal yang mampu menahan panas. Sedangkan kulit pada organ intim ibarat kertas tipis yang mudah sobek. Ketika cineol bekerja di sana, panas yang timbul bisa berubah menjadi rasa terbakar yang menyakitkan. Selain itu, kulit penis memiliki banyak ujung saraf yang sangat sensitif. Saraf ini bertugas menerima rangsangan halus untuk menimbulkan kenikmatan seksual. Jika terkena iritasi berulang, saraf dapat menjadi kurang peka. Artinya, bukan hanya rasa sakit yang muncul, tetapi juga risiko penurunan sensasi dan kenikmatan dalam jangka panjang. Yang lebih berbahaya lagi, minyak kayu putih bisa masuk ke saluran uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Uretra adalah bagian yang sangat rentan. Begitu teriritasi, gejalanya bisa berupa rasa nyeri saat buang air kecil, dan bila terjadi luka, bakteri mudah masuk hingga menyebabkan infeksi saluran kemih. Infeksi ini pada orang lanjut usia tidak bisa dianggap ringan, karena bisa menyebar dan menimbulkan komplikasi serius. Sebagai seorang dokter yang telah merawat ribuan pasien lanjut usia, saya sering menjelaskan bahwa tubuh manusia memiliki sistem perlindungan alami. Kulit adalah pelindung pertama. Bila pelindung ini dirusak dengan zat yang tidak sesuai, maka pertahanan tubuh melemah. Itulah mengapa sesuatu yang tampak sepele, seperti mengoleskan minyak kayu putih di tempat yang salah, dapat berubah menjadi masalah medis besar. Kesimpulannya, efek hangat dari sineol bisa bermanfaat pada bagian tubuh tertentu, tetapi pada organ intim justru membawa risiko tinggi. Memahami mekanisme sederhana ini penting agar kita tidak mudah terjebak pada klaim menyesatkan di media sosial. Ketika berbicara tentang penggunaan minyak kayu putih pada organ intim pria, kita perlu memahami bahwa dampaknya tidak hanya terjadi sesaat. Ada tahapan risiko yang bisa muncul, mulai dari jangka pendek, berlanjut ke jangka menengah, hingga menimbulkan masalah serius dalam jangka panjang. Risiko jangka pendek biasanya muncul segera setelah minyak dioleskan. Sensasi hangat yang seharusnya terasa nyaman bisa berubah menjadi rasa panas menyengat. Banyak pria melaporkan kulit memerah, perih, bahkan bengkak ringan. Pada sebagian kasus, muncul reaksi alergi berupa gatal atau ruam. Bayangkan seseorang berusia lebih dari 50 tahun dengan kulit yang lebih tipis dan rentan. Rasa terbakar yang timbul bukan sekadar mengganggu, tetapi bisa membuat sulit tidur, menurunkan nafsu makan, dan memengaruhi keseharian. Risiko jangka menengah muncul ketika penggunaan dilakukan berulang kali, atau setelah iritasi awal tidak ditangani dengan benar. Kulit yang sering terpapar minyak kayu putih dapat mengalami luka kecil atau lecet. Bila kondisi ini dibiarkan, mudah sekali terjadi peradangan. Lebih berbahaya lagi jika minyak masuk ke saluran uretra. Gejalanya antara lain nyeri saat buang air kecil, rasa panas di bagian bawah perut, dan ketidaknyamanan terus-menerus. Infeksi saluran kemih dapat berkembang, dan bagi pria lanjut usia, kondisi ini sering memerlukan pengobatan antibiotik. Saya pernah merawat seorang pasien bernama Pak Rahmat, berusia 62 tahun, yang datang dengan keluhan nyeri hebat saat buang air kecil. Setelah ditelusuri, ternyata beliau mencoba saran dari internet untuk mengoleskan minyak kayu putih. Kasus seperti ini bukan satu atau dua kali terjadi, melainkan cukup sering. Risiko jangka panjang jauh lebih mengkhawatirkan. Penggunaan berulang bisa menyebabkan kerusakan jaringan erektil. Organ intim pria bekerja dengan mekanisme aliran darah yang lancar dan saraf yang peka. Bila kulit sering meradang, aliran darah terganggu, dan ujung saraf kehilangan kepekaannya. Akibatnya, kualitas ereksi menurun, kenikmatan berkurang, bahkan dalam beberapa kasus timbul disfungsi ereksi permanen. Selain itu, gangguan hormonal juga bisa terjadi. Penurunan kadar testosteron pada pria lanjut usia
akan semakin cepat bila tubuh terus-menerus menghadapi peradangan dan stres fisik. Dampaknya bukan hanya pada kehidupan seksual, tetapi juga pada energi harian, suasana hati, dan kepercayaan diri. Tidak kalah penting, ada aspek psikologis. Pria yang pernah mengalami rasa sakit atau kegagalan akibat mencoba metode berbahaya seringkali kehilangan keberanian untuk berhubungan intim kembali. Mereka merasa malu, cemas, bahkan depresi. Sebagai dokter, saya melihat bahwa luka pada organ intim tidak hanya soal fisik, tetapi juga bisa melukai hati dan pikiran. Kesimpulannya, apa yang tampak seperti solusi instan di media sosial justru menyimpan risiko bertingkat. Dari rasa terbakar sederhana, berlanjut menjadi infeksi, hingga kerusakan permanen pada fungsi seksual. Untuk pria berusia lanjut, memahami risiko ini sangat penting agar tidak terjebak dalam eksperimen yang membahayakan masa depan, kesehatan, dan kebahagiaan rumah tangga. Banyak orang bertanya mengapa pria yang sudah berusia lanjut lebih mudah mengalami masalah serius ketika mencoba hal berisiko seperti mengoleskan minyak kayu putih pada organ intim. Jawabannya terletak pada perubahan alami tubuh seiring bertambahnya usia. Pertama, kulit menjadi lebih tipis dan rapuh. Seiring waktu, lapisan pelindung kulit kehilangan elastisitas dan kelembapannya. Pada pria usia di atas 50 tahun, kemampuan kulit untuk menahan iritasi jauh menurun dibandingkan mereka yang masih muda. Akibatnya, rasa perih atau terbakar akan terasa lebih kuat dan luka lebih mudah terjadi. Kedua, sistem kekebalan tubuh melemah. Banyak pasien saya yang sudah berusia lanjut mengeluhkan bahwa luka kecil pun sering lama sembuh. Ketika terjadi iritasi atau peradangan di organ intim, tubuh tidak bisa merespon secepat dulu. Risiko infeksi pun meningkat, terutama bila ada penyakit penyerta seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Ketiga, sirkulasi darah tidak seoptimal masa muda. Pembuluh darah pada usia lanjut sering mengalami pengerasan, sehingga aliran darah ke organ vital menjadi kurang lancar. Bila ditambah dengan iritasi berulang, maka kerusakan pada jaringan erektil akan lebih cepat terjadi. Terakhir, faktor psikologis juga berperan. Pria lanjut usia cenderung lebih mudah merasa cemas atau kehilangan percaya diri ketika menghadapi gangguan kesehatan seksual. Sekali saja mengalami rasa sakit atau kegagalan, mereka bisa menarik diri dari hubungan intim. Itulah sebabnya, apa yang tampak sepele bagi sebagian orang muda bisa berubah menjadi masalah besar pada usia lanjut. Kesadaran akan kerentanan ini sangat penting agar para pria berusia di atas 50 tahun tidak tergoda mengikuti tren yang berbahaya. Setelah kita memahami risiko besar dari penggunaan minyak kayu putih pada organ intim, pertanyaan berikutnya tentu muncul. Apa yang bisa dilakukan pria berusia lanjut untuk tetap menjaga vitalitas seksual dengan cara yang sehat dan aman? Berdasarkan pengalaman puluhan tahun mendampingi ribuan pasien lanjut usia, saya menyarankan beberapa langkah praktis yang bisa menjadi pengganti jauh lebih aman. Pertama, perbaiki gaya hidup sehari-hari. Banyak pria tidak menyadari bahwa kebiasaan sederhana memberi dampak besar terhadap kesehatan seksual. Tidur cukup adalah kunci utama. Pria usia di atas 50 tahun membutuhkan tidur malam berkualitas sekitar 7 hingga 8 jam. Tidur yang baik menjaga produksi hormon testosteron yang sangat penting untuk gairah dan stamina. Selain itu, olahraga teratur, seperti berjalan kaki 30 menit setiap hari atau berenang 2 kali seminggu, membantu melancarkan peredaran darah. Aliran darah yang sehat berarti fungsi ereksi lebih baik. Kedua, atur pola makan dengan bijak. Makanan yang kita konsumsi langsung memengaruhi energi dan hormon. Perbanyak sayuran hijau, buah segar, ikan laut yang kaya omega 3, dan kacang-kacangan yang tinggi zinc. Zinc adalah mineral penting untuk produksi testosteron. Banyak pasien saya yang berhasil memperbaiki kualitas hidup seksual mereka hanya dengan mengurangi makanan tinggi gula, memperbanyak sayuran, dan minum air putih
minimal 8 gelas sehari. Ketiga, gunakan pelumas yang dirancang khusus. Bila tujuan awal orang mencoba minyak kayu putih adalah untuk menambah sensasi, sebenarnya ada produk yang jauh lebih aman, yaitu pelumas berbasis air atau silikon. Pelumas ini memang dibuat untuk area genital, sehingga tidak menimbulkan iritasi. Pelumas berbasis air mudah dibersihkan, sedangkan pelumas berbasis silikon lebih tahan lama. Beberapa pelumas bahkan diperkaya bahan alami seperti ginseng atau arginin yang memberi rasa hangat ringan tanpa merusak kulit. Keempat, pertimbangkan suplemen herbal yang telah diteliti. Ada sejumlah tanaman yang terbukti membantu meningkatkan vitalitas pria. Tongkat ali, misalnya, banyak digunakan di Asia Tenggara dan telah diteliti dapat meningkatkan kadar testosteron. Ginseng Korea membantu meningkatkan stamina dan energi. Matcha dari Peru dikenal sebagai peningkat libido alami. Namun, perlu saya tekankan, gunakan suplemen sesuai dosis dan pastikan membeli dari sumber terpercaya. Konsultasi dengan dokter tetap sangat disarankan, terutama bila Anda sedang mengonsumsi obat lain. Kelima, lakukan stimulasi yang sehat untuk aliran darah. Selain makanan dan suplemen, ada cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Mandi air hangat pada malam hari sebelum tidur dapat membantu melebarkan pembuluh darah dan membuat otot lebih rileks. Pijatan lembut di sekitar paha atau perut bawah juga mendukung sirkulasi darah ke organ intim. Latihan pernapasan dalam, seperti menarik napas perlahan selama 4 detik, menahan selama 4 detik, lalu menghembuskan perlahan, dapat mengurangi stres sekaligus meningkatkan oksigenasi jaringan. Keenam, jangan abaikan kesehatan mental. Stres dan rasa cemas adalah musuh besar vitalitas. Banyak pria lanjut usia yang kehilangan gairah bukan karena tubuh mereka tidak mampu, melainkan karena pikiran yang penuh tekanan. Luangkan waktu untuk kegiatan menyenangkan, seperti berkebun, membaca, atau beribadah. Aktivitas ini memberi ketenangan batin yang berpengaruh langsung pada hormon dan kesehatan seksual. Ketujuh, jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga medis. Bila Anda sudah mencoba langkah-langkah alami, tetapi masih mengalami kesulitan, seperti penurunan gairah atau disfungsi ereksi, segeralah berkonsultasi dengan dokter. Saat ini, konsultasi tidak selalu harus tatap muka. Layanan telemedis memudahkan pria usia lanjut untuk mendapatkan saran tanpa harus keluar rumah. Dokter dapat menilai apakah ada masalah kesehatan lain, misalnya diabetes atau gangguan hormon, yang perlu ditangani terlebih dahulu. Sebagai penutup bagian ini, saya ingin menekankan bahwa tidak ada solusi instan untuk kesehatan seksual, terlebih pada usia lanjut. Yang ada adalah perawatan konsisten dan penuh kesadaran setiap hari. Dengan tidur cukup, olahraga teratur, pola makan sehat, penggunaan produk aman, ditambah dukungan suplemen dan konsultasi medis, pria berusia di atas 50 tahun tetap dapat menikmati kehidupan seksual yang memuaskan tanpa harus mengambil risiko berbahaya. Bagi pria berusia lanjut, menjaga kesehatan seksual tidak harus rumit. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari, namun seringkali diabaikan. Pertama, bila Anda ingin mencoba produk baru, selalu lakukan uji sederhana pada kulit tangan atau lengan terlebih dahulu. Tunggu selama 24 jam. Jika tidak ada kemerahan, gatal, atau rasa perih, barulah pertimbangkan pemakaian lebih lanjut. Cara ini disebut uji tempel dan sangat membantu mencegah reaksi alergi yang tidak diinginkan. Kedua, hindari penggunaan minyak gosok, balsem panas, atau produk yang tidak dirancang untuk area genital. Kulit pada organ intim jauh lebih tipis dibandingkan bagian tubuh lain, sehingga risiko luka dan iritasi meningkat tajam. Ingat, sesuatu yang aman untuk punggung atau perut belum tentu aman untuk organ yang sensitif. Ketiga, pilihlah pelumas atau produk yang memang disetujui secara medis.
Banyak tersedia pelumas berbasis air atau silikon dengan label aman untuk digunakan pada area intim. Produk ini biasanya bisa ditemukan di apotek terpercaya dan lebih terjamin kualitasnya. Selain itu, biasakan gaya hidup yang mendukung kesehatan seksual. Minum air putih minimal 8 gelas sehari, kurangi konsumsi alkohol, dan hindari rokok. Perubahan kecil ini memberi dampak besar terhadap aliran darah dan fungsi hormon. Peringatan terakhir, jangan mudah percaya pada tips viral di media sosial. Seringkali, informasi tersebut hanya berdasarkan pengalaman pribadi tanpa dasar ilmiah. Sebagai dokter, saya selalu menekankan, sebelum mencoba sesuatu yang berhubungan dengan organ vital, pastikan Anda memahami risikonya. Jika ragu, berkonsultasilah dengan tenaga medis. Dengan langkah sederhana ini, pria usia lanjut dapat menjaga kesehatan seksual dengan aman, tanpa harus terjebak dalam eksperimen berbahaya. Media sosial pada zaman sekarang memiliki peran ganda. Di satu sisi, ia dapat menjadi sumber informasi yang cepat dan mudah diakses. Namun, di sisi lain, media sosial juga seringkali menjadi jalur penyebaran mitos yang berbahaya. Fenomena penggunaan minyak kayu putih pada organ intim pria adalah contoh nyata bagaimana sebuah informasi yang tidak terbukti bisa dengan cepat menyebar hanya karena banyak orang membicarakannya. Algoritma media sosial cenderung menonjolkan konten yang menarik perhatian, meskipun kebenarannya belum jelas. Semakin sering sebuah video ditonton dan dibagikan, semakin besar peluang orang lain percaya bahwa hal tersebut benar. Padahal, yang berulang bukan berarti ilmiah. Inilah yang disebut bias pengulangan. Bagi pria lanjut usia yang sedang mencari jawaban cepat untuk masalah kesehatan seksual, jebakan ini bisa sangat berbahaya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil adalah bahwa informasi kesehatan harus selalu diverifikasi. Jangan hanya bergantung pada testimoni pribadi atau video singkat tanpa dasar penelitian. Gunakan sumber terpercaya seperti dokter, jurnal ilmiah, atau lembaga kesehatan resmi. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari eksperimen yang membahayakan tubuh. Selain itu, kita perlu menyadari bahwa tidak semua hal yang viral sesuai untuk kondisi individu, terutama bagi mereka yang sudah memiliki penyakit kronis atau sedang mengonsumsi obat tertentu. Apa yang tampak aman bagi seseorang bisa jadi berbahaya bagi orang lain. Kesimpulannya, media sosial dapat bermanfaat bila digunakan dengan bijak. Tetapi tanpa sikap kritis, ia justru bisa menjerumuskan. Sebagai pria lanjut usia, pelajaran terbesar adalah belajar memilah informasi, menolak godaan jalan pintas, dan selalu mengutamakan solusi yang sudah terbukti aman, serta didukung ilmu pengetahuan. Sebagai seorang dokter yang telah puluhan tahun mendampingi pasien lanjut usia, saya sering melihat bagaimana rasa penasaran dapat membawa seseorang pada pilihan yang salah. Banyak pria ingin cepat kembali kuat, ingin segera menemukan solusi instan, tetapi lupa bahwa kesehatan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu malam. Tubuh kita, terutama pada usia di atas 50 tahun, membutuhkan perhatian setiap hari, bukan eksperimen berisiko. Pelajaran terbesar yang bisa kita ambil adalah bahwa menjaga vitalitas bukan soal mencari jalan pintas, melainkan soal konsistensi. Tidur cukup, makan dengan benar, berolahraga teratur, mengelola stres, dan memilih produk yang aman adalah langkah nyata yang terbukti lebih efektif dibandingkan mengikuti tren viral tanpa dasar ilmiah. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda sedang menonton video ini, untuk mulai melakukan perubahan kecil hari ini. Perhatikan pola tidur, kurangi gula berlebih, luangkan waktu untuk bergerak, dan jangan ragu berkonsultasi dengan tenaga medis bila ada masalah. Kesehatan seksual bukan hanya tentang hubungan intim, melainkan juga tentang rasa percaya diri, kebahagiaan rumah tangga, dan kualitas hidup. Ingatlah, investasi terbaik bagi masa depan adalah tubuh yang sehat. Mari kita jaga bersama,
dengan cara yang aman dan benar.